Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil karya yang dimiliki salah satu tokoh Muslim pada abad ke-12, antara abad 12-13, yang mana beliau memiliki karya bahkan sejenis buku yang mungkin bukunya itu masih udah ada beberapa penerjemah yang menerjemahkan karya beliau, karena buku beliau itu bukan sembarang buku dengan bahasa Arab tradisional, bukan bahasa Arab pada umumnya. Jadi ini merupakan sastra Arab yang mungkin agak sulit untuk dipahami. Makanya saya mengutip juga dari buku yang dihasilkan dari karya Marco Ceccarelli tahun 2010 yang berjudul Distinguished Figures in Mechanics and Mechanics Science. Di sini yang mana artinya adalah merupakan figur yang berpengaruh dalam hal mekanik dan sains. Lanjut ke slide selanjutnya. Di slide selanjutnya, analisis penulis. Nah, di sini Ismail Al-Jazari merupakan bangsa Arab ataupun kalangan dari Arab. Ya, dikenal karena desain mesin pompa airnya, penumpang airnya. Banyak jam dan automata yang tidak biasa. Bukunya yang berjudul Book of Knowledge of Ignatius Mechanic Davis menyajikan berbagai macam perangkat dan mesin dengan berbagai tujuan. Nah, Al-Jazari ini adalah insinyur mesin paling terkenal pada era abad pertengahan ini. Namanya itu mempunyai gelar-gelar tersendiri. Asy-Syaikh Rais Al-Amal, Badi Al-Jaman Abu Ismail bin Rojaj Al-Jazari. Nama panggilan ini sebenarnya merupakan kombinasi dari gelar-gelar yang beliau miliki. Yakni yang pertama, 3 gelar Al-Syekh adalah Asy-Syaikh Rais Al-Amal, menunjukkan bahwa ia adalah seorang kepala insinyur dan terkenal kejam. Nah, Badi Al-Jam, yang terbaik sepanjang masa. Abu Al-Ij, yang dihormati. Bahkan Ibnu Ismail merupakan sanad ke ayahnya itu sendiri, dan Al-Jazari adalah nama kakeknya, dan Al-Jazari juga dinamakannya. Nah, menunjukkan bahwa keluarganya itu berasal dari tanah Jazirah Arab, merupakan wilayah di Suriah Utara dan Irak di antara dua sungai Tigri dan Eufrat. Dia menjalani sebagian besar hidupnya jauh dari rumahnya untuk mencari ilmu, dan bahkan sampai berhasil menemukan mesin pompa air pada zaman itu. Dilanjut slide-nya. Nah, dalam isi buku yang saya ambil ini, di sini merupakan ada daftar-daftar tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam hal mekanik dan sains. Yang pertama itu ada Al-Jazari, Ivan Ivanovich, Ludwig Harry, Jean-Claude, Jose, Nicolas Frances, Adam, Fedor, Todor, Ferdinand, Wang Zhen, dan lain-lain. Dilanjut ke slide selanjutnya. Dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, dianalisis ataupun isi dari karangan beliau, Al-Jazari menyelesaikan kontribusinya itu pada tahun 1206. 1206 itu beliau sudah mulai membuat buku ataupun karya tulis. Karena mengapa? Karena pada zaman itu sudah mulainya ketemu pembuat kertas. Makanya Al-Jazari menimpakan ataupun menuliskan hasil karyanya itu dalam sebuah buku itu, yang mana bukunya itu memang pakai berbahasa tradisional Arab. Jalisi ijala laja ij. Nah, ataupun kalau di dalam bahasa Arab
al-jaman bian al-ilmu wal anafi wal amal anafi fi sunati al-hiyal. Nah, Al-Jazari mencoba dengan menggabungkan sains dan praktik dengan mesin desain yang disebut dengan hiyal. Jadi beliau menggabungkan antara praktek ataupun ilmu yang dipraktekkan dan sains digabungkan menjadi sebuah karya, dan beliau membuat tingkat keahlian teknik yang diperlukan untuk kebutuhan dasar para khalifah pada saat itu dan dipergunakan buat kebutuhan masyarakat banyak. Nah, dalam hal ini Al-Jazair disebut sebagai insinyur desain sejati lebih dari sekedar penulis naskah, karena biasanya para penulis itu hanya sekedar tulisannya yang dibanggakan, melainkan kalau Al-Jazari itu dengan sebuah praktek mahakarya, yaitu mekanik mesin pompa air, yang mana pada saat itu dibutuhkan sekali oleh para penguasa khalifah buat kehidupan dan irigasi tanah yang ada di atas. Pada saat ini Al-Jazari menggunakan bahasa Arab yang mudah dipahami oleh pembaca dan memenuhi kebutuhan dan pengetahuan pemerintah kala khalifah kala itu. Di bagian bab kelima dari bukunya beliau, teknologi merupakan memaparkan jam air digunakan dalam pengamatan astronomi dan juga dipasang di tempat-tempat publik. Nah, dalam hal lain, selain beliau membuat mesin pompa air, beliau juga membuat jam air yang memang bertenaga air itu yang mempengaruhi terhadap waktu. Nah, dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini masih dianalisis menunjukkan kecerdikan desain yang diusulkan. Nah, pada ini menambahkan pada mesin penambah air beberapa diantaranya asli dan masih dapat di beberapa mesin kontemporer sejauh ini. Jadi hasil karya yang beliau buat itu ternyata masih dipergunakan bertahun-tahun bahkan berabad-abad sampai hingga zaman sekarang pun masih ada yang mempergunakannya di daratan Al-Jazari tersebut. Meskipun untuk para menguasai melayani para penguasa Artikuid, Al-Jazari peka juga terhadap kebutuhan masyarakat pada umumnya. Dan dia mengusulkan dalam bukunya 5 desain mesin penumpang air yang berbeda. Yang mana Al-Jazari pada kala itu dibebankan buat memenuhi kebutuhan para khalifah. Namun Al-Jazari berpikir lebih jernih dan bermanfaat buat orang lain. Makanya daripada itu Al-Jazari membuat lagi mesin pompa air dengan gaya yang berbeda, namun untuk kebutuhan masyarakat. Nah, mesin-mesin yang dimaksud untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari untuk meringankan sebagian beban mereka. Sistem ini masih digunakan sampai sekarang di beberapa negara timur. Nah, ide pertama Al-Jazari adalah memanfaatkan kekuatan air. Jadi gaya mesin-mesinnya itu yaitu bertenaga yang yang dihasilkan dari tenaga air dan berupa air juga yang nanti dihasilkan. Dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, ide kedua Al-Jazari adalah menggunakan rantai pot. Nah, sebagian pengganti roda dengan pot yang dikenal saat itu. Jadi seperti pot yang dimasukkan ke gelinding di bawah. Jadi ketika pot yang paling bawah itu mengambil air dan ketika sudah di atas pakai nopang agar supaya si pot tersebut jatuh terhadap pompa gitu ta. Jadi akan terus-menerus air mengalir dan masuk juga terhadap pompa air dan mengisi kebutuhan para khalifah. Yang pertama dengan menambahkan kincir air untuk membantu mengemudikan sistem secara otonom. Nah, jadi memakai kincir angin supaya berputar dan menarik si pot tersebut ke atas untuk mengambil air. Nah, kedua dengan pengganti roda dengan pot. Nah, dan desain klasik dengan sistem seperti rantai yang berisi pot yang seperti rantai motor, namun disimpannya di atas ke bawah vertikal, gitu, bukan horizontal. Jadi mengambil air, pot paling bawah mengambil air dari kedalaman. Dilanjut ke slide selanjutnya.
Nah, di sini kita dapat melihat gambaran bagaimana cara Al-Jazari dapat menarik air dari kedalaman supaya bisa masuk ke dalam pipa buat kebutuhan para khalifah. Dapat diperhatikan bahwa roda gigi yang melingkar digambar sebagai macam elips, bergantung pada arah sumbu besar elips. Nah, seseorang dapat mengetahui bidang yang memuat roda gigi dan sumbu vertikal digambar dapat sumbu besar horizontal dan demikian pula untuk roda gigi sumbu horizontal. Selain itu sistem pot berbentuk rantai dipresentasikan miring untuk menunjukkan bahwa ia terkandung dalam bidang vertikal yang tegak lurus dengan salah satu gambar. Jadi di sini bisa kita lihat ada gambar yang seperti mata namun ada kayu yang menusuk. Di sana merupakan mata rantai buat mengambil air yang berada di kedalaman lalu dimasukkan terhadap itu yang apa ada topang tiang di atas yang berwarna hijau, nanti si air itu masuk terhadap pipa tersebut. Dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, sistematika penulis. Dalam penulisan buku ini, Al-Jazari sangat rapi dan teratur. Dari tahapan-tahapan karyanya yang disimpan di sebuah karya buku, membuat gaya tulisan ini sangat menarik untuk dibaca. Al-Jazari membuat bukunya itu memang sangat teratur. Mengapa? Karena beliau ketika pembuatan bukunya itu berhasil pada tahun 1206. Adapun beliau mulai merancang bukunya tersebut 7 tahun silam sebelum buku ini dirilis, dijadikan. Dan kemungkinan besar Al-Jazari mulai meraba-raba ataupun mulai terjun terhadap mekanik mesin pompa air itu 25 tahun sebelum buku ini dirilis. Nah, karena sangat tersusun dengan rapi, terlebih lagi Al-Jazari dalam hal ini tadi penyelesaiannya itu. Terus dilanjut ke slide selanjutnya. Nah, kesimpulan dari buku ini bahwasanya Al-Jazari membuat mekanik mesin pompa air ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para penguasa khalifah pada saat itu. Nah, dibalik untuk memuaskan kebutuhan para penguasa, Al-Jazari juga membuat mekanik mesin pompa air yang lain yang lebih mudah untuk digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat kecil untuk kebutuhan air sehari-hari. Jadi begitu dermawannya Al-Jazair ketika memang dipercayai oleh pemerintah, beliau membuat suatu karya yang belum ada pada saat itu, namun beliau tidak melupakan kebutuhan juga yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, pada saat itu Al-Jazari memulai membuat mesin yang serupa tapi tidak sama untuk supaya masyarakat bisa merasakan air yang dihasilkan dari mesin pompa air tersebut. Banyaknya para ilmuwan sejarawan yang ingin meneliti hasil karya mekanik Al-Jazari. Bahkan sampai-sampai para ilmuwan menerjemahkan ke dalam bahasa mereka masing-masing. Seperti ke dalam bahasa Jerman, bahasa Inggris, dan lain-lain. Jadi karya-karya beliau itu bahkan sekarang sudah ada di bukunya itu ada di museum-museum, namun memang sulit untuk diinikan. Tapi sudah banyak yang menerjemahkan ke dalam bahasa negaranya masing-masing. Banyak juga ilmuwan barat yang membuat karya mekanik mesin dengan mengambil contoh ataupun mengambil inisiatif dari buku karyanya Al-Jazari. Dengan karya-karya mekanik mesin ini, banyak yang menggunakannya di berbagai negara bahkan hingga saat ini. Dilanjutkan. Slide selanjutnya. Nah, penyajian. Penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian observasi karena pada masa itu belum ada karya-karya yang dibukukan. Mengapa? Karena pada saat itu belum adanya buku-buku, melainkan para zaman terdahulu sebelum Al-Jazari itu menuliskan karya-karyanya di dalam sebuah pelapah pohon ataupun kulit-kulit hewan. Nah, makanya pada saat itu Al-Jazari melihat dan mendengarkan dari hasil karya-karya terdahulu sekitar 300 tahun yang lalu membuat alat buat mengambil air dan sungai atau sumur dengan manual. Dan dari sanalah Al-Jazari berinovasi membuat mesin pompa air agar penarikan air dalam sungai atau sumur dapat dilakukan dengan mudah dan praktis. Nah, dari sanalah ide Al-Jazari muncul untuk membuat mesin pompa air yang digunakan untuk kebutuhan para penguasa khalifah dan masyarakat. Dilanjut ke penyajian selanjutnya, ke slide selanjutnya.
Nah, fakta yang menarik terlihat dari suatu kebutuhan yang sangat penting bagi penguasa dan masyarakat, yaitu air, di mana letak tata geografis yang kebanyakan gurun pasir pada saat itu di kawasan Jazirah Arab, membuat Al-Jazari berpikir untuk membuat mesin pompa air yang lebih mudah dan digunakan dan praktis. Di sini Al-Jazari menuangkan hasil karyanya itu dalam buku yang bertulisan Arab dan mudah dimengerti untuk menjadikan masyarakat pada saat itu dapat membuat mesin serupa dan yang mudah dengan melihat contoh-contoh ataupun karya-karya yang dibuat oleh Al-Jazari itu sendiri. Balik untuk kebutuhan penguasa, Al-Jazari pun membuat hal yang berbagai mesin pompa air yang lain yang bisa digunakan oleh masyarakat biasanya. Biasanya pada zaman dulu, ketika ada suatu karya yang memang harus diperuntukkan untuk khalifah, namun tidak untuk masyarakat. Pun pada saat itu Al-Jazari berpikir supaya bagaimana semua masyarakat bisa merasakan. Lanjut ke slide selanjutnya. Abstrak. Nah, air merupakan sebuah kebutuhan dalam hidup, terutama di daerah Timur Tengah yang hampir 70% daratannya adalah gurun, di mana para penguasa pada saat itu sangat membutuhkan air, kebutuhan untuk irigasi. Nah, pada saat itu datanglah Al-Jazari dengan berbagai pengalamannya untuk membuat mesin pompa air dengan menggunakan tenaga air, angin, dan bahkan hewan yang diputarkan, di mana Al-Jazari membuat beberapa bentuk mesin pompa air guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan penguasa. Dilanjut. Nah, disinilah merupakan gambar-gambar karya-karya yang mesin pompa air yang dimiliki oleh Al-Jazari, yang mana sering digunakan pada saat itu. Ada yang diperuntukkan untuk khalifah, ada juga yang diperuntukkan untuk ke masyarakat. Di sinilah Al-Jazari membuat karyanya itu diperuntukkan untuk semua orang supaya bisa merasakannya. Jadi di sini kita bisa lihat mesin-mesinnya begitu manual, tradisional, bahkan masih menggunakan kayu-kayu, terus itulah. Kita bisa dilihat sendiri di slide-nya. Slide selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.